Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Mas Jo Vlog. Selamat pagi menjelang siang, Sobat Jos dan abang-abangku yang lagi on beat nih di hari Minggu. Sekarang tanggal berapa saya lupa. Jadi saya doakan selalu nih buat Sobat Jos dan abang-abangku sehat terus dan semangat terus nih ngebeatnya ya. Karena sekarang masih bulan puasa. Jadi harus tetap strong, tetap keep spirit pokoknya. Ya, semoga lancar nariknya hari ini. Amin. Jadi hari ini saya lagi nggak on beat ya teman-teman ya. Saya ini lagi menuju ke Pademangan. Jadi hari ini saya ada keperluan keluarga ini. Jadi nggak on beat dulu untuk hari ini, tapi sambil menemani saya jalan menuju Pademangan, saya mau sharing sedikit. Jadi waktu kemarin hari apa ya? Aduh, saya lupa tuh. Nanti saya cantumin deh ya. Tanggalnya saya lupa hari apa. Pokoknya 2 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi saya lupa gitu. Besok kemarin atau kemarin lusa gitu. Jadi saya habis dapat order fiktif. Nah, ini bukan hanya sekedar order fiktif ya teman-teman ya, tapi ini juga udah mengacu kepada penipuan. Nah, saya menghimbau nih buat sobat-sobat Jos semua untuk tetap berhati-hati ya. Jadi ini oknum ya. Jadi ada segelintir orang ini yang aduh, saya udah kesel banget dah pokoknya dah. Kayaknya kagak buat mau usaha gitu ya, kagak buat mau usaha, pengennya yang singkat-singkat terus dapat gitu, tanpa mau usaha, tanpa mau bermodalkan tenaga dia gitu. Pengennya dapat cepet gitu dengan cara ya itu menipu itu. Emang gitu tukang tipu. Jadi kayaknya wah gimana ya, otak-otaknya udah mental ngemis dah kayak gitu mah. Pokoknya ampun banget dah itu. Jadi ini saya bakal ceritain ya teman-teman ya. Ada Pak Pol guys lagi ngatur lalu lintas. Semangat Pak Polisi. Ya, jadi ini saya mulai ya ceritanya ya teman-teman. Jadi kejadiannya itu jam berapa ya, sekitar mendekati subuh lah, mendekati subuh ya teman-teman ya, di atas jam 12. Nah jadi itu saya dapat untungnya itu pesennya cuma sedikit tuh dia tuh. Jadi dia pesen food nasi goreng ya teman-teman ya. Nah jadi dia pesen itu sekitaran 39.000 40.000 lah ya. Jadi dia pesen satu nasi goreng sama es teh manis. Nah jadi awalnya ini nih masih biasa-biasa aja tuh. Jadi saya nggak ada curiga lah, karena pas saya chat itu emang si customer belum bales nih teman-teman ya. Si customer belum ada respon lah gitu kan. Sambil saya nunggu makanan jadi, customer belum respon juga. Karena seperti biasa kan kita kalau dapat food kita cuma ngechat mohon ditunggu gitu ya. Terus sesuai pesanan gitu kan. Ada customer yang langsung balas, ada juga yang nggak langsung respon gitu. Itu juga saya nggak tahu ya. Mungkin kendala di server. Kadang ada juga. Jadi customer itu sebenarnya dia udah respon, cuma kayak chatnya itu telat gitu masuknya, delay gitu. Ya pokoknya kita ya seperti itulah. Itu kita abaikan dulu. Jadi ini kita lanjut ke topik lagi. Nah jadi si customer ini nih ya, kita sebut oknum lah ya. Nah si oknum ini aduh mengganggu konsentrasi aja. Jadi oh iya, sebelumnya saya dulu nih ngechat nih, saya mau konfirmasi gitu kan bahwa saya udah sampai gitu. Saya tanya di mana nih posisinya gitu kan. Nah terus tiba-tiba si oknum ini bales
gini teman-teman ya. Jadi si oknum balas, Mas ada nomor telepon yang bisa dihubungi nggak? Pokoknya kayak gitulah ya. Saya lupa chatnya, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi dia minta nomor saya tuh. Nah alhasil saya kasih lah gitu kan. Nah ini saya belum ada curiga nih, mungkin dia mau ngirim Sherlock kan. Saya belum ada curiga di situ. Nah akhirnya dia nggak WA tuh. Jadi nggak ada WA tuh dari dia teman-teman ya. Karena kan kalau dia ngasih Sherlock pasti langsung to the point kan ya, langsung WA. Nah ini si oknum tersebut belum WA teman-teman. Saya sempat nunggu tuh, nunggu dulu. Saya juga nggak kepikiran buat langsung nelpon lagi ya, karena saya pikirkan dia minta nomor saya tuh. Ya udahlah, akhirnya saya tunggu sekitar kurang lebih 15 menit. Tiba-tiba ada yang nelpon saya. Tiba-tiba ada yang nelpon teman-teman ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah dia nelpon tuh. Pas dia nelpon itu saya belum tahu bahwa itu si oknum tersebut. Nah tiba-tiba dia ngomong gini, apa ini dari Shopee ya. Jadi dia ngasih tahu tuh kalau saya, katanya, iya ini kakaknya dapat order fiktif, mau saya bantu nggak kak buat menyelesaikan orderannya gitu. Pokoknya dia ngomong gitu tuh. Nah dari situ saya baru sadar, saya tahu kalau kayak gitu. Intinya nggak ada dari aplikasi manapun itu kalau fiktif langsung ditelepon sama customer gitu, nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada itu sejarahnya. Fiktif ya fiktif aja. Jadi dari pihak aplikasi malah nggak tahu. Justru kan harusnya kita yang melapor gitu. Nah akhirnya dari situ nggak saya langsung matiin tuh. Jadi saya ini dulu, saya saya tanya dulu ya kan. Nggak apa-apa dah, saya pancing-pancing dulu biar habis lah pulsa dia kan. Pura-pura bego aja tuh saya dulu tuh. Nah terus habis itu udah nggak lama saya matiin. Pokoknya intinya dari situ saya ngikutin arahan dia dulu tuh, ngikutin arahan dia. Saya tahu dia pasti nanti ngirim-ngirim link ya kan. Nah itu kayak phishing tuh, kayak scam gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita klik, pokoknya dia nanti bakal ngirimin link lah segala macem gitu-gitu kan. Itu kalau keterangan dia kan ini buat apa, buat cara menyelesaikan orderan fiktifnya gitu kan, biar nanti istilahnya dananya kembali gitu, dirembes gitu kan. Nah dari situ ya udah, akhirnya saya ikutin dulu tuh. Nggak lama kemudian dia benar ngirim apa namanya, ngirim kayak link gitu, terus ada fotonya, ada dari BCA lagi, kartu segala macem. Di situ saya ketawa-tawa tuh. Saya nggak kesel karena ya itu untungnya apa, orderannya sedikit ya teman-teman ya. Kalau orderannya sampai ratusan ribu baru gondok juga itu. Masalahnya gini ya teman-teman ya, karena posisinya kan subuh ya teman-teman ya. Jadi kan kalaupun mau kita urus gitu, urus pengaduan order, bukan pengaduan sih, jadi kayak buat ngerembes orderan fiktif lah, buat sama menyelesaikannya gitu kan. Nah jadi kan kita harus ke ini nih, ke apa, Shopee masih ribetnya gini nih. Jadi kita harus ke panti asuhan gitu, pokoknya tempat-tempat duafa gitulah. Nah jadi kita harus ke situ tuh teman-teman ya kalau mau ngerembes order fiktif. Nah itu pun dengan catatan orderannya jangan diselesaikan dulu teman-teman ya. Jadi orderannya ini masih nyangkut istilahnya. Jadi tinggal klik inilah apa namanya, pesanan selesai gitu kan. Nah itu dengan catatan itu harus masih orderannya masih berjalan lah istilahnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan diselesaikan dulu kalau dapat orderan fiktif, nanti susah ngerembesnya, bahkan nggak bisa dirembes malah kalau kayak gitu. Nah terus saya pikir juga kan itu ya udahlah 40.000 udahlah saya ikhlasin lah, anggap aja amal gitu kan, anggap aja amal sama orang-orang yang istilahnya nggak mau berusaha gitu.
ya masih kalah lah sama orang-orang yang tuh kayak gitu tadi tuh, bantu-bantu parkir lah seenggaknya kan. Ya istilahnya orang-orang yang masih mau gerak gitu. Ini mah bener-bener ini banget ya. Jadi ini oknum, saya bilang waduh, pengen berkata kotor tapi lagi puasa. Sabar bang, sabar. Aduh, ada-ada aja ya teman-teman ya. Nah jadi kan udah tuh dia ngirim-ngirim itu tuh apa namanya, ngirim-ngirim link sama beserta fotonya tuh. Kata saya, aduh sumpah ini goblok sekali ya, bodoh sekali gitu. Orang-orang kayak gini tuh nggak ada takutnya gitu, nggak ada takutnya teman-teman ya. Jadi udah sering banget terjadi sih sebenarnya. Ini sih ada kemungkinan ya orang yang sama gitu, ada kemungkinan orang yang sama. Nah jadi pas setelah dia ngirim foto itu, nah itu nggak saya respon dulu tuh teman-teman ya, karena saya ini posisinya bingung juga nih. Kalau saya selesaikan, takutnya gini teman-teman ya, itu kan orderan dia juga yang pesen tuh. Takutnya dia ngasih bintang atau rating rendah, bintang 1 misalkan, terus dia ngasih alasan yang parah banget dah gitu. Jadi takutnya saya nanti dapat imbasnya ke akun gitu. Takutnya imbasnya ke akun, bisa juga ke PM langsung ya kan. Ya kan namanya kita dapat rating rendah terus dapat penilaian ini itu, wah kan bahaya juga ya. Kalau dari pihak aplikasi, dari kantor mah sistem nggak mau tahu teman-teman ya. Dari sistem mah nggak mau tahu. Pokoknya intinya itu orderan berjalan aja terus selesai, terus customer memberi penilaian, sejauh itu aja. Jadi nggak tahu di jalannya tuh apa kayak gimana gitu, keadaannya kayak gimana tuh nggak tahu. Jadi ini nih yang harus diperbaiki nih dari sistem gitu ya. Jadi kalau menurut saya emang kita sebagai driver harus banyak-banyak sabar dah, harus banyak-banyak ikhlas juga. Dari kayak gini nih, tindak kejahatan orang-orang seperti ini nih, payah banget dah pokoknya dah. Ya kita mah doain aja, semoga itu oknum sehat terus saja ya, rezekinya banyak. Kita doain mah yang baik-baik aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah, anggap aja kita amal gitu. Nah jadi setelah dia ngirim itu ya diulang-ulang lagi nih jadi ya gini lah, saya kalau ngomong suka diulang-ulang ya, jadi malumin teman-teman ya. Nah terus tiba-tiba dia nelpon lagi tuh, karena nggak saya tanggepin kan, ada kurang lebih 10 menit dia nelpon lagi tuh teman-teman. Mungkin dia pikir saya ini kali, kayaknya nih orang bisa nih dibego-begoin kayak. Jadi saya pikir dia berpikir kayak gitu teman-teman ya. Ya saya angkat lagi dah tuh, masih juga. Jadi saya disuruh apa kayak, nah dia kan ngirimin apa OTP tuh kayak SMS. Dia minta OTP-nya gini biar bisa masuk ke akun istilahnya rekening kita kan. Saya nggak ngasih, cuma saya ngomong saya belok-belokin terus. Jadi dia ngomong minta begini saya belokin ya kan. Cuma sayangnya emang nggak sempet saya rekam itu panggilannya ya teman-teman ya kemarin, karena emang sebenarnya sih kalau pas kejadian gondok kesel ya, jadi nggak kepikiran apa-apa gitu. Jadi pengennya udahlah saya ladenin aja tuh orang, pengennya udah ngabisin pulsanya aja dah, intinya cuman bisa itu ya. Kita ngoceh-ngoceh juga percuma teman-teman ya, dia udah kebal sama kayak gitu-gituan. Jadi hal terbaik menurut saya udah habisin aja pulsanya ya kan, habisin paket datanya dah tuh. Walaupun paket data kita juga habis sih sebenarnya. Dia nelponnya pakai apa WhatsApp curang, coba nih pakai telepon biasa, wah kuras terus pulsanya, habis lu kere-kere, lu modal kagak ada lagi buat nipu. Hah. Nah jadi dia udah gini mungkin dia sadar kali ya kalau saya istilahnya cuma ngejebak dia juga, ngejebak balik lah istilahnya, ngeprank balik. Karena saya terlalu bertele-tele ya, terlalu memutar-mutar gitu kan. Alhasil dia ngomel-ngomel tuh teman-teman ya, ngomel-ngomel dia. Wah ngomong segala bahasa ini itu. Saya sih sebenarnya nggak
nggak takut saya mah bener, cuma takutnya imbasnya ke akun doang teman-teman ya. Jadi kan itu kan yang mesen dia juga itu yang mesen, bisa juga dia ngasih bintang rendah gitu kan. Makanya saya belum itu orderan nggak sempat saya selesaiin dulu tuh. Saya bingung juga, mau saya sebenarnya bisa saya urus gitu ya order ini, cuma gimana ya, sekarang agak susah apa ini customer service teman-teman ya. Kayak kan sekarang ada apa tuh daily care apa ya, pokoknya itulah. Jadi kayak kontak personnya dari pihak Shopee tuh. Jadi kayak rada-rada males gitu ya teman-teman ya. Udah gitu juga kita harus ke panti-panti asuhan gitu kan, harus ke tempat-tempat duafa gitu buat bukti penyerahan makanannya. Karena kan saya pikir itu cuma 40.000 ya teman-teman ya. Ya saya sih bukannya sombong, bukannya apa gitu, cuma nasi goreng satu diurus, dikasih ke istilahnya ke tempat-tempat kayak gitu, ya kitanya nggak enak juga teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan ordernya pizza sampai ratusan ribu 2 box gitu, nah itu masih masuk akal lah. Kita ngasihnya juga nggak malu-maluin gitu, karena bisa dibagi-bagi. Karena kan tempat duafa itu pasti orangnya banyak ya teman-teman ya, bukan satu doang. Jadi kalau nasi goreng satu ya nggak etis lah. Ya udahlah, alhasil nggak saya urus. Saya cuma nunggu ini aja, nunggu momen aja buat selesaiin orderannya tuh. Jadi kalau udah rada tenang, terus si penipu udah nggak nelpon lagi, udah akhirnya saya selesaiin dah tuh orderan. Biarin dah, rugi apa-apa lah, amal ya teman-teman ya. Ya pokoknya itu ya teman-teman. Jadi ini saya himbau buat teman-teman untuk tetap berhati-hati, karena si oknum-oknum ini masih berkeliaran teman-teman, masih berkeliaran, masih banyak juga sih yang kena itu. Jadi ada beberapa dari teman-teman saya juga di Bekasi yang kadang suka apa namanya, suka ngasih tahu gitu kalau habis kena fiktif, terus kena, bahkan ada dari driver bapak-bapak tuh. Jadi dia ketarik ya teman-teman ya, dia dana tuh, dari dana. Jadi dananya ada berapa waktu itu, 200.000 lebih kalau nggak salah. Itu bener-bener dikuras semua teman-teman, nggak bakal disisain itu. Jadi ya gitulah ya, sungguh sangat disayangkan ya teman-teman ya. Saya nge-share gini buat teman-teman biar waspada nih. Apalagi kayaknya kalau fiktif itu nggak kenal waktu ya teman-teman ya. Nah tapi lebih rentannya lagi itu subuh. Pokoknya lebih rentan itu malam teman-teman. Jadi kalau malam itu, jadi si oknum ini mungkin juga udah tahu juga ya sistemnya. Dia udah pelajari juga tuh sistemnya kayak gimana. Terus kayak misalkan bisa dibatalinnya gimana, harus gimana. Nah dia jadi nyari momen-momen di waktu yang pas, yang jadi bikin si driver ini udah nggak berkutik gitu teman-teman. Ya pokoknya itulah ya teman-teman. Jadi zaman sekarang orang apa aja kayak dilakuin dah, udah nggak kenal duit halal lagi, sampai duit haram juga dicari. Ampun dah ya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya. Nah ini mungkin saya mau ngasih sedikit masukan aja, tapi mungkin ada beberapa dari Sobat Jus juga yang udah paham lah untuk mengenai tata cara ngurus orderan fiktif gitu, mengurus orderan fiktif. Nah jadi kalau misalkan teman-teman dapat orderan fiktif nih, mau itu penipu atau enggak gitu ya, jadi hal yang pertama harus teman-teman lakuin itu tenang. Jangan galau, jangan kesel, jangan terlalu cepat mengambil keputusan teman-teman ya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah terus yang kedua ini, jangan sekali-sekali
kalau teman-teman dapat orderan fiktif, itu orderannya diselesaikan duluan, jangan sekali-sekali ya teman-teman ya. Jadi tahan aja dulu, nggak apa-apa. Nah nanti setelah teman-teman udah yakin itu orderan fiktif, nah itu teman-teman bisa ngubungin dulu customernya selama kurang lebih 5 kali telepon tuh, terus di chat. Nah nggak ada respon, baru teman-teman bisa menghubungi customer service-nya Shopee. Nah setelah teman-teman udah menghubungi customer service, nanti ikutin aja arahannya. Jadi teman-teman bilang aja dapat orderan fiktif, mau mengurus orderan fiktif. Nah jadi hal yang harus disiapin itu bukti foto chatan atau panggilan ya teman-teman ya, panggilan telepon ke customer. Ini kalau yang benar-benar fiktif, jadi beda sama yang penipu, beda lagi. Kalau orang yang nipu, dia pasti menghubungi, pasti ngerespon teman-teman ya, ngerespon. Nah, kalau yang benar-benar fiktif itu benar-benar nggak ngerespon tuh, cuma jahil aja itu. Itu orang-orang yang nggak punya kerjaan aja itu, kayak gitu. Nah, nanti tinggal ikutin aja step-stepnya dari customer service. Emang agak sedikit ribet, terus makan waktu juga. Tapi ya kalau misalkan teman-teman nggak mau rugi, ya urus. Kalau teman-teman mungkin mikirnya udahlah buat apa ini aja, apa istilahnya, buat ikhlasin gitu, buat amal, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diurus, selesaikan aja orderannya. Kalau saya pribadi, kalau masih di bawah 100.000 itu saya ikhlasin lah teman-teman. Karena kalaupun orderannya misalkan 80.000 gitu ya, paling pesannya apa sih, dapat makanannya berapa gitu. Terus kalau kita urus ke tempat duafa ya nggak enak. Kalau saya orangnya nggak enakan ya teman-teman ya, misalkan makanannya cuma 2, sedangkan di situ kan orangnya banyak gitu, nggak enak teman-teman. Kecuali dia pesannya kayak pizza 1 box, 2 box, 3 box, nah itu kan bisa dibagi banyak tuh. Nah itu masih, kalau saya pribadi masih masuk akal lah, masih etis lah ngasihnya juga ya kan. Ah lu bang, sobat ini lu bang, sobat apa, sobat bae lu, kebanyakan duit lu. Nggak gitu ya teman-teman ya. Saya juga ya, teman-teman tahu sendirilah kerja orang yang udah jadi istilahnya nyopi begini, duitnya seberapa sih ya kan, duitnya seberapa sih gitu kan. Beda gitu, saya mah orang biasa-biasa aja. Cuma kalau saya pribadi ya gitu, karena pertama saya orang yang nggak enakan ya teman-teman ya. Terus yang kedua, saya orangnya nggak mau ribet. Jadi ya udah, daripada makan waktu juga, terus rugi-ruginya juga sedikit gitu. Ya nggak aja kita amal teman-teman ya. Kalau kitanya ikhlas, nanti insya Allah bakal ganti lebih malah dari itu. Kalau saya pribadi mikirnya ya gitu aja. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu ya teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman juga, kalau yang malas banget melalui customer service, jadi ada lagi cara lain. Jadi langsung ngisi form gitu teman-teman ya. Ada tuh. Jadi teman-teman masuk ke pusat bantuan di aplikasi Shopee. Nah nanti pilih chat customer. Nah nanti ada pengaduan orderan fiktif tuh di situ teman-teman. Ada, cari deh. Nanti coba saya tampilin deh ya di layar nih, sambil saya tampilin nanti. Nah jadi itu nanti teman-teman tinggal isi form aja, sama tulis kronologisnya, terus apa namanya, buktinya dimasukin juga, di input. Tapi buktinya harus benar-benar konkret ya, harus benar-benar valid teman-teman. Bisa jadi dari apa, riwayat panggilan, terus riwayat chat tuh bisa ya teman-teman ya. Nah itu biasanya dirembesnya paling lama 3 hari, paling cepat besok udah langsung masuk. Karena saya pernah juga dulu kena, terus saya urus itu. Nah kalau itu gede tuh 300.000. Jadi dia pesennya apa namanya,
pizza, tapi bukan yang Pizza Hut tuh, yang biru, yang Domino. Ya udah, akhirnya saya urus, terus besokannya langsung cair tuh. Nah itu lagi cepet tuh. Nah kadang beda-beda ya, tergantung dari sistemnya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin intinya itu aja yang mau saya sharing hari ini. Ini mohon maaf banget ini nggak bisa ngasih tontonan yang menarik hari ini. Mungkin saya mau sharing aja, mau ngasih himbauan ke teman-teman, biar teman-teman juga tetap berhati-hati dan tidak kejadian nih seperti saya nih ya. Jadi repot juga teman-teman, kalau apalagi kalau malam itu, aduh itu paling males banget. Kalau siang gini kan ngurus juga masih enak, waktunya masih panjang gitu. Kalau malam itu rada-rada susah, kita mau ke Duafa juga udah pagi-pagi buta, enak kan gitu. Nah ini buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, silakan teruskan perjuangan Anda, teruskan ya. Tapi ingat, suatu saat nanti ada hari pembalasan untuk Anda. Ingat itu ya, ingat. Jadi bukan hanya di dunia balasannya. Kalau di dunia balasannya cuma ya paling di penjara, paling makan nggak enak, ganti rugi, ya itu mah nggak seberapa. Nanti lihat di hari akhir, lihat pembalasan untuk Anda semua itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda rasakan itu nanti ya. Ya udah bang, jangan jadi ngedoain yang nggak baik bang. Habis kesel mah nggak apa-apa, sedikit asal jangan banyak-banyak. Ya oke. Jadi itu aja teman-teman ya hari ini, sharing soal oknum-oknum penipuan order fiktif di Shopee Food. Ini saya jalan sampai muter-muter ini. Aturan lewat Salemba bisa, paling deket tuh sebenarnya lewat lewat Cakung tuh, lewat Tanjung Priuk ya teman-teman ya. Nanti tembusnya di Ancol tuh, langsung belok kiri deh Pademangan. Ini saya lagi mau nikmatin suasana di pagi menjelang siang ini. Jadi kalau di bulan Ramadan ini jalanan ini traffic terpantau sepi teman-teman. Kalau siang ya, pagi menjelang siang itu udah jam 9 ke atas tuh udah sepi teman-teman. Apalagi subuh ya, subuh mah jangan ditanya bang. Tapi kan ada yang nyari-nyari buat sahur, tepatnya segelintar orang doang bang. Ya jadi kalau bulan puasa ya teman-teman ya, ini traffic enak. Jadi buat narik jauh ini enak sih kalau narik di atas jam 9. Mentok-mentok sampai jam 3 lah. Itu kalau udah jam 3 ke atas, jam 4 lah, tuh macet jalanan teman-teman, macet. Ada yang pulang kerja, ada yang orang ngabuburit, ada yang nyari takjil, ada yang nyari janda. Wah macem-macem dah pokoknya dah. Itu kalau udah jam 4 ke atas tuh udah rame tuh. Ya kalau jam 9 ke atas gini sampai jam 3 narik enak. Jadi di Jakarta pun sepi nih kayak gini nih. Teman-teman bisa lihat aja ya dari tadi. Lengang, enak gitu, tenang gitu. Biasanya mah waduh semrawut. Jam berapa ya tuh semrawut dah. Ada beberapa titik pasti semrawut. Ya jadi teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan hal yang tidak menarik ini. Tapi seenggaknya saya memberikan informasi ya teman-teman ya, ke teman-teman semua. Jadi jangan sampai teman-teman juga mengalami kejadian yang sama seperti yang saya alamin. Capek teman-teman ngurusin kayak gitu tuh, males gitu. Jadi bikin kesel doang, bikin gondok, bikin narik juga jadi males gitu. Sabar. Ya pokoknya tetap berhati-hati, selalu waspada buat teman-teman semua. Dan saya juga mendoakan teman-teman biar sehat selalu, sehat terus, rezeki ngalir terus. Jadi biar rezekinya lancar,
biar bisa pulang kampung. Buat teman-teman yang nanti pulang kampung, buat teman-teman yang mau beli baju lebaran bisa, buat ponakan, buat anak, buat pacar, atau ya buat siapapun gitu, buat orang tua. Ya, saya doakan lancar ya teman-teman ya. Pokoknya semangat, intinya itu. Jangan patah arang, jangan kendor. Ya bang, OCW bang, udah bang. Ya oke, jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mungkin saya bakal vlog on beat lagi ya teman-teman ya. Sebenarnya sih itu namanya bukan live on beat ya. Kalau live on beat itu bener-bener ditayanginnya live juga teman-teman ya. Salah tuh, saya harusnya vlog on beat yang bener tuh. Ya pokoknya itu. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Bakal buat apa saya ya belum tahu ya teman-teman ya. Mungkin masih on beat dan on beat. Tapi setiap ada sesuatu yang harus saya bahas, pasti saya bahas. Ada informasi sekecil apapun pasti saya akan kasih ke teman-teman. Karena biar teman-teman juga mendapatkan informasi seputaran dunia perojolan yang dikhususkan untuk driver Shopee Food. Dan terutama saya khususkan juga buat para sobat Jos yang baru gabung di driver Shopee Food ya teman-teman. Ya, jadi dari mana nih? Dari ya pokoknya dari Jakarta saya mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garpu sendok. Salam satu langit.